Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Iketut Arimbawo, mahasiswa Universitas Terbuka, Prodi S1 PGSD semester 7. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melakukan pengamatan tentang kegiatan praktikum 2 pada modul 1 pembelajaran IPA di SD, yaitu tentang simbiosis. Di mana jenis-jenis simbiosis yang akan saya amati yaitu simbiosis parasitisme, komensalisme, dan mutualisme yang ada di sekitar lingkungan rumah. Yang pertama, simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antar dua individu berbeda spesies yang hanya menguntungkan sepihak saja dan pihak yang lain dirugikan. Contoh simbiosis parasitisme yang saya jumpai yaitu yang pertama, pohon benalu yang menempel di pohon kopi, di mana pohon benalu akan menyerap makanan dari pohon kopi sehingga pertumbuhan pohon kopi menjadi terhambat. Contoh lainnya yaitu nyamuk dan manusia, di mana nyamuk yang menghisap darah manusia akan diuntungkan dengan mendapatkan makanan berupa darah, sedangkan manusia dirugikan akibat gigitan nyamuk, sebab bisa meninggalkan bekas serta membuat gatal dan bentol. Dan yang lebih parahnya lagi dapat menimbulkan penyakit malaria atau demam berdarah pada jenis nyamuk tertentu. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme merupakan hubungan antar dua jenis makhluk hidup di mana makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan sedangkan makhluk hidup yang lain dirugikan. Contoh simbiosis komensalisme yang saya jumpai meliputi tumbuhan sirih dengan pohon jambu, di mana tumbuhan daun sirih yang menumpang hidup dengan pohon jambu tidak menyerap makanan dari inangnya karena tumbuhan daun sirih dapat membuat makanannya sendiri. Contoh lainnya yaitu paku kijang dengan pohon kamboja, di mana paku kijang yang menumpang hidup dengan pohon kamboja tidak akan menyerap makanan dari inangnya karena paku kijang bisa dan dapat membuat makanannya sendiri. Yang ketiga, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme merupakan hubungan antar dua spesies makhluk hidup yang bersama dan saling menguntungkan. Contoh simbiosis mutualisme yang saya jumpai yaitu lebah dan bunga, di mana lebah diuntungkan dengan mendapatkan makanan atau nektar dari bunga, dan di sisi lain, bunga mendapatkan bantuan penyerbukan dari lebah. Dan ini merupakan hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain antara bunga dan lebah. Contoh lainnya yaitu sapi dan burung jalak, di mana burung jalak mendapatkan keuntungan dengan mendapatkan kutu dari tubuh sapi untuk menjadi makanannya, sedangkan sapi mendapat keuntungan karena kutu kulitnya berkurang. Kesimpulan dari pengamatan yang telah dilakukan yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang hanya menguntungkan satu makhluk hidup dan merugikan pihak lainnya disebut simbiosis parasitisme, sedangkan interaksi antar makhluk hidup yang menguntungkan salah satu pihak namun pihak lain tidak merasa dirugikan maupun diuntungkan disebut simbiosis komensalisme. Dan jika hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis namun saling menguntungkan satu sama lain disebut simbiosis mutualisme.